Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang pasar oligopoli dari mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Anissa. Nah, pada video ini kami akan membahas tentang definisi pasar oligopoli, kurva permintaan oligopoli, bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli, dan juga penilaian ke atas pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan besar yang mendominasi sebagian pasar. Mereka ini saling mempengaruhi, jadi kalau satu perusahaan menaikkan atau menurunkan harganya, yang lain pasti akan ikut bereaksi. Lalu, di pasar ini ada dua jenis produk. Yang pertama itu ada barang standar seperti bensin atau bajai yang memiliki produk yang mirip-mirip antar perusahaan. Dan yang kedua ada barang dengan ciri khasnya seperti mobil atau sabun yang lebih punya identitasnya sendiri. Selanjutnya, harga di pasar oligopoli ini juga unik. Jadi, kalau perusahaan saling bersaing, harga bisa naik atau turun tergantung dengan strateginya masing-masing. Tapi, kalau mereka saling bekerja sama, harga bisa stabil seperti yang terjadi pada pasar monopoli. Selain itu juga, promosi sangat penting untuk dilakukan, apalagi untuk barang-barang dengan ciri khasnya. Jadi mereka sering melakukan iklan secara besar-besaran untuk menarik perhatian pelanggan. Sedangkan jika perusahaan dengan barang standar, biasanya mereka cukup dengan promosi sederhana hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pembelinya. Pada pasar oligopoli ini, kurva permintaan memiliki bentuk yang unik atau disebut dengan kurva permintaan terpatah. Jadi, bagian atas kurva lebih curam karena jika satu perusahaan menaikkan harga, pesaing tidak akan mengikuti sehingga pelanggan beralih ke produk yang lebih murah. Sebaliknya juga, jadi bagian bawah kurva lebih landai karena jika harga diturunkan, pesaing cenderung mengikuti. Jadi, membuat peningkatan permintaan menjadi lebih kecil. Kurva penerimaan marginal atau kurva MR juga menunjukkan bahwa adanya kesenjangan di sekitar titik keseimbangan. Keseimbangan perusahaan ini dicapai pada titik di mana MC sama dengan MR. Jadi selama biaya marginal atau MC berada dalam rentang tertentu, harga dan jumlah produksi tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kecil pada biaya tidak mempengaruhi harga, sehingga menegaskan bahwa di pasar oligopoli ini memiliki sifat harga yang kaku. Berikutnya, aku akan menjelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk hambatan kemasukan pasar oligopoli. 3 poin di atas adalah faktor-faktor yang bisa menghambat kemasukan pasar oligopoli. Yang pertama adalah skala ekonomi. Apabila suatu perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomi di tingkat paling besar, ini berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unit yang menyebabkan permintaan dalam pasar bertambah. Nah, ini akan membuka kesempatan yang luas bagi perusahaan lama untuk memenuhinya. Yang kedua adalah biaya produksi yang berbeda. Biasanya, pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang dikeluarkan oleh perusahaan baru lebih tinggi dibanding perusahaan lama. Dan yang ketiga adalah keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan hasil produksi itu diantaranya adalah product recognition, product complexity, dan juga memproduksi berbagai barang yang sejenis. Penilaian ke atas pasar oligopolis. Di dalam menilai kebaikan pasar oligopoli, ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya, perkembangan teknologi dan inovasi, dan juga keuntungan perusahaan. Itulah pembahasan tentang pasar oligopoli dari kami. Jadi, memahami konsep ini penting untuk mengetahui bagaimana perusahaan besar bersaing dengan sedikit pemain dominan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pendapat tentang pasar oligopoli, jangan ragu untuk berdiskusi bersama kami.